Ya, jadi memang Reza sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan 1 minggu karena stroke perdarahan, dan setelah dirawat cukup intensif sempat di ICU. Aku kenal Reza tuh udah lama sih, dari masih muda, zaman Reza juga baru mulai belajar untuk self healingnya gitu. Jadi masa-masa dimana kita masih ada momen-momen yang kayak we had fun together, pergi nonton konser, ketemu bareng gitu. Kemudian dengan perjalanan Reza jadi guru self healing, itu hidupnya jadi benar-benar istimewa karena di mata sahabat-sahabatnya, orang-orang yang sayang sama Reza, yang hidupnya pernah dibantu oleh Reza itu jarang manusia sekarang tuh yang tulus dan baiknya itu mengakar seperti Reza. Jadi ketika Reza sakit, semua pasti yang kayak rasa hatinya tuh yang kan kita tahu ya kondisi kesehatan dia gitu. Jadi semua berdebar, semua mendoakan gitu yang terbaik buat Reza. Tapi terus terang aku belum pernah sih melihat orang meninggal yang gagahnya seperti Reza hari ini gitu. Jadi we think he's really ready for this. Dia benar-benar siap, dan perginya Reza itu adalah satu kemenangan buat Reza rasanya. Jadi kami ketika melihat Reza tuh benar-benar kayak lega banget, tapi ya sedih juga ya, padahal janjinya nggak mau nangis gitu kan. Tapi Reza itu memang benar-benar satu jiwa yang sudah memenangkan banyak jiwa. Jadi kami sahabat-sahabatnya cuma bisa kasih doa yang terbaik supaya perjalanannya ke keabadian lancar, dan apa yang telah diajarkan kepada kita semua itu bisa terus menyebar dan menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Kamu sendiri Jak naikin mic-nya. selama dia Mic-nya naikin. dia salah satu yang konseling sama dia. Oh iya, dia tuh benar-benar sahabat yang kalau kita lagi tahu, kita mau ngomong, mau diskusi sama dia tuh anytime is welcome gitu. Jadi pokoknya kita nggak pernah pandang siapa, kelas apa gitu, benar-benar helper yang tulus. Lihat apa di tegar. Kamera Ki. Mbak Dewi, Teh Dewi luar biasa sih. Teh Dewi bener-bener luar biasa. Aku yang kayak kagum banget sama Teh Dewi. Kan kita sebenarnya tahu kalau waktu sebulan terakhir ini Reza tuh di rumah sakit. Tapi aku lihat dari postingan Teh Dewi di Instagram tuh bener-bener yang kayak in a good spirit. Masih sempat konser lagi waktu itu kan, yang kayak luar biasa banget Teh Dewi. Amazing. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Reza tuh orangnya lucu banget. Jadi kalau misalkan kita posting Instagram apa, dia suka selalu komen-komen. Terus juga kebetulan keluarganya mereka tuh suka banget sama Uncle Roger juga kan, sama kayak anak aku. Jadi kita tuh suka saling komen-komen karena kita Uncle Roger worshipper gitu. Jadi Reza tuh gini ya, Reza tuh gak berusaha jadi makhluk yang sakti gitu. Dia sangat manusia, tapi dia bener-bener sakti menurut aku dengan kebaikan hatinya itu. Wah, terakhir kali ketemu udah lama sih, sebelum pandemi, karena kan kita juga jaga-jaga ya kondisinya Reza. Pengen sih setiap kali kayak aduh pengen deh main ke rumahnya gitu, udah lama banget nih gak ketemu sama dia. Cuma aku mikir aku kan masih kerja terus setiap hari, ketemu banyak orang, jadi kita yang jaga-jaga gitu. Oke. Mungkin ada komunikasi. Mas ada yang mau lewat? Ada mau lewat dulu. Makasih ya. Ya, makasih. Makasih Cumel, makasih. ini karena
Reza itu baik sekali dan saya banyak terbantu sih dengan kehadiran Reza dalam hidup saya. Kami kenalan pertama kali karena siaran bersama di Radio Cosmopolitan waktu itu. Jadi setiap pagi itu kita ketemu tuh untuk siaran bareng. Cukup lama juga, sekitar 1 atau 2 tahun. Kemudian setelah itu saya jadi salah satu muridnya beliau sih dalam hal banyak ya tentang self healing, tentang beberapa teknik untuk bisa menguasai emosi yang hal seperti itulah yang membantu banget sih dalam hidup saya, termasuk yang saya nggak akan lupain. Thank you banget Reza, waktu ayah saya tuh sebelum meninggal dunia itu Reza datang, benar-benar datang ke rumah sakit buat ngebantu terapi bapak gitu. Jadi dia orang terbaik sih. Ini kenangan dia sangat berkesan oleh Mas Reza. Aduh banyak sekali, tapi yang langsung teringat tuh itu sih ketika saya di rumah sakit sedang sangat kalut sekali karena waktu itu ayah saya nyaris meninggal dunia ya pada saat itu, dan udah dirawat, udah kritis banget kondisinya. Itu Reza datang, benar-benar datang tuh buat membantu beberapa terapi ke bapak, kemudian juga mendoakan gitu. Dan dia ada di samping saya pada saat itu ketika hati saya sedang sangat gak karuannya gitu. Jadi Reza selalu ada di momen-momen yang paling berat dalam hidup saya dan dia selalu menangkan saya gitu. Jadi the best lah. Belum lama sih ya, waktu itu tuh jadi ketika pandemi kemudian kita sempat ngobrol tentang mau bikin siaran bareng lagi nih, Indra bikin podcast aja yuk gitu. Jadi kita tadinya berdua udah mau bikin podcast, tapi Reza being Reza ya, dia kan selalu bilang kalau misalnya belum kejadian berarti memang belum waktunya, dia bilang gitu. Semua tuh ada waktunya Kondra gitu. Jadi udah pikirin dulu aja temanya apa segala macam, udah tuh kita tektokan. Tapi kemudian ya karena satu dan lain hal akhirnya belum sempat kejadian tuh, kita belum sempat ketemu. Melihat Kak Dewi mungkin sekarang terlihat sangat tegar, apa namanya, melepas Kak Reza seperti apa sekarang? Saya salut banget sih sama Dewi ya, karena dan sama pasangan ini, Dewi dan Reza nih, aduh pasangan yang sangat, kalau bilangnya zen banget gitu, tenang sekali. Karena kan memang banyak banget nih ajaran-ajarannya Reza tentang bagaimana kita bisa self healing tuh ya, yang praktikal banget. Jadi saya yakin sih Dewi bisa kuat, tegar gitu ya. Itu juga karena Rezanya, pasti Rezanya juga menenangkan banget gitu sampai akhir masa hidupnya. Ini kan sakit udah sebulan lebih, mungkin sudah tahu belum? Sudah sempat tahu waktu itu. Tapi ya sebagai teman-temannya kita juga kan melihat kondisinya ya, bahwa pada saat itu memang belum memungkinkan juga untuk dijenguk. Jadi kita mendoakan dari jauh, karena kan kalau doa dan energi positif kan tidak kenal jarak dan waktu ya. Waktu pertama kali mendengar bahwa Kak Reza sudah tiada, Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup saya ya, kehilangan seseorang yang saya sayang, dan saya nggak, reaksi pertamanya nangis sesenggukan gitu seperti biasanya kalau dengar ada sahabat yang pergi duluan kan pasti reaksi pertamanya sedih dan nangis gitu. Tapi ketika mendengar Reza yang pergi, entah kenapa yang saya rasakan malah ketenangan yang sangat luar biasa gitu, karena saya tahu dia udah ada di tempat terbaik, dan saya tahu sekali Reza pasti perginya itu dengan tenang gitu, karena itu yang selama ini diberikan Reza ke orang-orang di sekitarnya, ketenangan. Kita semua dekat sama Reza pasti bawaannya langsung gitu, bisa menghadapi apapun dalam kehidupan ini deh, karena udah diajarkan banyak sama Reza gitu.
itu aja. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ucapannya Ucapan doanya Kak. Untuk keluarga Reza, saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya yakin Reza ada di tempat yang terindah saat ini, dan terima kasih karena sudah berbagi kehadiran Reza dengan kami semua, teman-temannya, murid-muridnya, pasien-pasiennya, semua orang yang pernah disentuh hati dan kehidupannya oleh kehadiran Reza di dunia ini. Kita doakan semoga selalu sehat, keluarganya juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Terima kasih banyak semuanya, sehat-sehat ya. Baik, Pak Dewi, sebelumnya turut berduka Jak, dorong ke atas. Jauh banget suara. kronologisnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang Reza sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan 1 minggu karena stroke perdarahan, dan setelah dirawat cukup intensif sempat di ICU mungkin sekitar 19 hari di ICU. Setelah itu rawat inap, dan akhirnya 4 hari Reza bisa kembali ke rumah gitu ya. Tapi memang ternyata niatan saya waktu itu untuk menjalankan home care bagi Reza selama dan sebisa mungkin. Tapi ternyata ya hanya 4 hari Reza bersama kami, tapi itu sudah sesuai dengan yang Reza inginkan. Reza memang ingin berada di rumah, dikelilingi orang-orang yang dia sayang. Kami kebetulan saat itu berkumpul semuanya. Saat itu Reza kira-kira mulai drop tanda-tanda vitalnya itu sekitar jam 10:30 pagi, dan akhirnya 11:30 saya lihat beliau sudah mengembuskan napas terakhir. Dan karena memang saya sudah menelpon ambulans juga, jadi ambulans juga sudah dalam perjalanan. Jadi sekitar 20 menit setelah Reza berpulang, ambulans datang, dokter memeriksa Reza hanya untuk sekadar mengonfirmasi bahwa memang Reza sudah berpulang. Jadi memang ada semacam tes EKG dan sebagainya, tapi itu hanya untuk konfirmasi saja. Jadi kira-kira 11:30 berpulang. Ini ada komunikasi atau omongan yang masih Seingat saya sih, karena Reza memang sudah tidak berkomunikasi ya sejak pulang dari rumah sakit, jadi tidak ada komunikasi verbal. Tapi saya ingat 3 hari sebelum dia stroke, dia sempat mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan banyak hal dalam hidup, karena dia merasa walaupun dengan kondisi kesehatannya, dia masih bisa melakukan banyak hal, melakukan banyak kegiatan yang dia sangat sukai, sangat dia nikmati gitu. Dan dia merasa wah, ternyata dalam hidup ini banyak sekali yang harus saya syukuri gitu katanya. Jadi itu yang saya ingat banget, bahwa pesan terakhir beliau itu adalah betapa dia bersyukur atas segala macam kesempatan dan kebahagiaan yang dia bisa nikmati. Mbak Dewi, ini kan sosok Mas Reza sendiri sangat melekat di hati para selebriti juga, teman-teman, keluarga dan sahabat. Itu seperti apa sosok? Karena Reza kan sudah cukup lama ya menjadi praktisi kesehatan holistik, otomatis rentang kliennya juga sudah sangat luas, dan banyak yang memang sudah bertahun-tahun menerima bantuan ataupun berkonsultasi dengan Reza, baik masalah fisik, baik masalah batin dan sebagainya. Jadi saya nggak heran sih, banyak sekali yang memang merasa sangat terbantu, dan juga bukan cuma hubungannya seperti klien dan terapis, tapi sudah seperti sahabat, sudah seperti keluarga gitu. Dan itu juga saya terima banyak respons, masukan, betapa mereka kehilangan Reza, betapa mereka berterima kasih bahwa Reza telah mengubah hidup mereka gitu. Dan itu satu hal yang saya saya kagumi dan syukuri dari Reza. Jadi anak-anak sendiri seperti apa sih, lebih kuat untuk menerima? Ya tentunya normalnya mereka pasti awalnya terpukul ya gitu, tapi karena ini kan juga sudah berjalan cukup lama dari Reza dirawat itu, kami ada 1 bulan 1 minggu gitu untuk mempersiapkan batin juga, karena kan kita memang tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya, apalagi
ketika di rumah sakit juga cukup banyak momen-momen di mana ada isu kritis dan sebagainya gitu, sehingga kita sudah mulai mempersiapkan diri pelan-pelan, walaupun saya yakin tidak semua orang tidak akan ada yang bisa 100% siap, tapi saya rasa saya dengan anak-anak sudah mulai menyicil proses itu. Kami diberi waktu yang cukup lah gitu, sehingga walaupun tentunya kami semua awalnya terpukul, tapi akhirnya sekarang sih cukup lega ya, karena saya merasa ini yang terbaik bagi Reza. Dia bisa melanjutkan perjalanannya tanpa harus terjebak dalam rasa sakit, dalam ketidaknyamanan gitu. Tapi untuk sakitnya sendiri memang sudah lama ya dia atau stroke-nya Peristiwanya tanggal 28 Juli gitu. Itu memang terjadi, tapi memang ada beberapa isu kesehatan yang Reza sudah punya cukup lama gitu ya. Tapi ya memang terpicunya karena tanggal 28 Juli itu dia stroke. Mbak, Mas Reza juga menjadi suatu kayak selain suami juga sebagai teman sahabat juga nggak buat Mbak Dewi, yang mensupport Mbak Dewi, karirnya Mbak Dewi. Seperti apa nih Mbak Dewi? Jadi Reza itu beberapa tahun terakhir ya sudah mulai bantu saya di dalam pekerjaan gitu. Jadi kayak misalnya saya ini kan memang bisa dibilang departemennya kreatif. Nah, kalau misalnya urusan untuk kontrak, untuk urusan legal, untuk urusan administrasi, itu Reza yang bantu. Jadi kami ini udah seperti partner sih, partner kerja juga. Jadi banyak sekali proyek-proyek cukup besar yang kami selesaikan untungnya sebelum Reza kena musibah. Jadi mulai dari rekaman untuk buku Rapi Jali itu selesai, juga ada beberapa proyek yang memang kalau saya lakukan sendiri rasanya nggak sanggup, tapi Reza sempat menyelesaikannya itu semua dengan sangat baik. Kehilangan sosok yang partner tadi nggak sih Mbak? Pasti kehilangan, tapi ada sisi lain yang Mbak Dewi itu yang nggak bisa lupa dengan Mas Reza selama pernikahan itu. Wah, sepertinya nggak, semuanya nggak bisa saya lupakan ya. Saya merasa saya itu dengan Reza, kami teman diskusi yang sangat kompatibel dan sangat kompak, meskipun kami tidak selamanya sependapat, tapi kami itu selalu berhasil memecahkan setiap masalah dengan berbicara gitu, dengan menyelesaikannya pelan-pelan. Dan Reza itu orangnya sangat penyabar, baik bersabar ketika ada masalah, bersabar untuk mengurai masalah. Jadi kalau sama dia memang mungkin agak slow kita cari solusi, tapi selalu dapat yang enak, yang bikin dua pihak sama-sama lega gitu. Dan itu ya. Besok seperti apa? Satu persoalan lagi soal besok seperti apa? Baik. Ritual besok. Oke. Besok akan ada kremasi jam 13.00 gitu. Jadi jam 12 kami akan selesaikan di tempat persemayaman. Habis itu kami akan ke perabuan. dilarang berarti ya? Atau di Sementara ini akan dititip di wihara gitu. Jadi ya betul. Di larungnya mungkin akan kami lihat momen yang baik untuk kapan melakukannya dan di mana. Karena saat ini belum banyak bisa bepergian, jadi kami tunda dulu. Kami akan titip ke wihara. Minta doanya dong. Ada harapannya. Oh iya, oke. Baik, terakhir ya. Oke. So, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian dan kebaikan serta doa dukungan kepada Reza. Mohon maaf jika mendiang punya kesalahan ataupun sesuatu yang tidak berkenan. Saya dan keluarga mewakili Reza mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan, dan untuk semua yang pernah merasa terbantu oleh Reza, jangan lupa untuk terus menerapkan apa yang baik ke dalam hidup Anda selama mungkin. Terima kasih untuk semuanya ya. Mbak Dewi. Terima kasih.